Teman-teman, kita masuk lagi ke dalam chapter 13, part yang kelima, bagian kelima, di mana ini adalah bagian akhir dalam chapter tersebut yang membahas presentation and disclosure dari liabilities dalam struktur laporan keuangan. Teman-teman sudah banyak mungkin bisa mengulas terkait dengan current liabilities, non-current liabilities, ya, cirinya ada promissory note. Ada promissory note itu berarti akan ada beberapa indikator, akan ada interest, akan ada periode, kemudian dia menggunakan surat, makanya dinamakan promissory. Kemudian bicara warranty, ya, ada beberapa warranty, mohon maaf, bicara tentang provisi pencadangan, ada guarantee atau warranty, kemudian ada coupon redeem, contoh case-nya, kemudian ada environmental liability. Contingency juga teman-teman bisa bercerita, ya, bahwa contingency adalah sifatnya dia masih kemungkinan, tidak ada pengukuran measurement yang pasti, tapi somehow dia probable, tapi tingkat suksesnya kita masih belum tahu, ya. Mana yang perlu dicantumkan dalam laporan keuangan di atas 90% atau 80%, dan sisanya kita masukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Atau kalau kecil sekali di bawah 5%, maka no disclosure required, ya. Nah, bagian akhir dari chapter 13 subjudulnya kalau diperhatikan adalah presentation and disclosure. Presentation and disclosure ini akan saya coba direct ke dalam laporan keuangan yang ada di bursa, ya. Ini adalah publicly, karena ini adalah PT TBK, kita akan lihat, ya, bagaimana dalam struktur liability itu sendiri, ya. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa liability, ya, laporan keuangan itu dia selalu comparable 2019 dan 2018, ya. 2019 2018 supaya bisa dapat dibandingkan, ya. Nah, kita lihat dulu, ini adalah laporan keuangan tahun 2019, ya. Maka ada satu tahun, ada T-1 supaya kita bisa membuat rasio tujuannya, ya. Nah, kita akan lihat liabilitas jangka pendek ataupun current liabilities, ya. Ternyata setelah kita lihat dalam real practice-nya bahwa tidak sesederhana itu nama-nama akunnya. Kita akan lihat variasi dari beberapa nama akunnya, ya. Yang pertama ada utang usaha. Teman-teman kalau belajar dari buku menjadi utang usaha, utang dagang, kemudian ini penting, ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Apa yang membedakan? Nanti kita akan lihat di notes to financial statement. Beban accrual, utang pajak, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank jangka pendek, ya. Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang. Ini saya highlight biru. Kenapa saya highlight biru? Di dalam video sebelumnya uh, di part 2 kalau saya tidak salah, dalam bahasa Inggrisnya dia menjadi current maturity long term debt, ya. Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini, ya. Karena kalau hutang katakanlah 5 tahun, akan ada pembayaran termin setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya itu adalah bagian lancarnya, ya, karena dia 1 tahun, tapi atas liabilitas jangka panjang, ya. Nanti kita lihat, mohon maaf, di dalam notes of financial statement ada utang bank, hutang sewa pembiayaan, utang obligasi, utang sukuk ijarah, ini sudah mulai masuk ke dalam financial instrument, ya. Ada liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, ya. Ada uang muka penjualan, ya. Kemudian struktur liabilitas jangka panjang, contohnya kita lihat di sini, utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar, ya. Ini saya highlight biru karena ini adalah bagian yang mohon maaf, bagian pembayaran yang dibayarkan di setiap tahunnya. Ini adalah keseluruhan dari hutang jangka panjangnya. Jadi dia sudah dikurangi dengan current maturity-nya. Utang pihak berelasi non usaha, utang sewa pembiayaan, utang obligasi, utang sukuk ijarah. Kok ada dua? Ini utang sukuk ijarah yang jangka pendek, utang sukuk ijarah yang jangka panjang. Liabilitas pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pasca kerja, ya. Nah,
Ini adalah contoh dari nama-nama varian dari liabilitas ya. Nah, di layar ini juga sudah saya direct, jadi ini laporan keuangan yang sama, tapi saya sebelah kiri adalah di statement of financial position-nya, di sebelah kanan ini adalah notes dari liabilities tersebut ya. Teman-teman jangan lupa dalam membaca laporan keuangan di sini ada dalam jutaan rupiah ya. Berarti ini sebetulnya masih harus ditambahkan nolnya ya. Ada dalam ribuan rupiah, berarti tambah nolnya 3 ataupun dalam jutaan rupiah tambah nolnya 6 ya. Dalam membaca laporan keuangan. Nah, sekarang kita coba lihat ini adalah catatan atas laporan keuangannya. Bagian yang paling atas dulu, bagian kita lihat ya nomornya yang paling awal itu adalah 5C ya. 5C kita akan lihat. Nah, aset dan liabilitas keuangan lainnya dan investasi saham. 5C ini 5A ya. Kita lihat 5C. Nah, nah ini dia. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. Ya. Di dalam laporan keuangan dituliskan 383.607 ya. Maka di sini tertera juga 383.607 ya. Mohon maaf. Nah, ya. Oh, ternyata setelah kita breakdown angkanya 607 miliar ini adalah ya utang-utang lainnya ada 233 miliar, 38 miliar, 23 miliar, 14 miliar dan lain-lainnya ya. Utang liabilitas keuangan jangka pendek lainnya ya. Kemudian saya mau menunjukkan pihak berelasi dan pihak ketiga ya. Nomor 6 ya. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi ya. Nah, uh, nah ini adalah bentuk-bentuk dari pihak berelasi ini biasanya dia masih punya kaitan dengan uh, perusahaan itu sendiri ya, pihak berelasi ya. Nah, artinya apa pada saat masuk ke dalam kita akan mengelompokkan hutang-hutang mana yang memang dia tidak menjadi bagian dari misalkan dalam satu grup menjadi hutang dalam satu grup induk yang sama ataupun dia di luar dari induk perusahaan tersebut ya, pihak berelasi ya. Nah, kalau kita lihat ya pihak berelasi apa? Nah, salah satu contohnya misalkan begini. Uh, Sejak 22 Oktober 2018, PT Semar Pelita Sejati, PT Tata Makmur, bla bla bla, dengan hasil RUPS tahun tanggal 22 Oktober 2018 mengenai perubahan komisaris direksi, di mana perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi dalam pengendalian pengurus. Ya. Nah, bisa jadi kalau kita bilang pihak berelasi apa, sebetulnya dia masih dalam satu uh, satu satu grup yang sama ataupun dia memiliki penanaman saham yang sifat dia significant influence ya, makanya dia masuk ke dalam pihak berelasi ya, karena treatmentnya akan menjadi berbeda kalau pihak berelasi dengan pihak yang tidak berelasi ya. Nah, pihak-pihak berelasi kita akan lihat ya. Nah, ini adalah pihak berelasinya. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki induk, memiliki anak memiliki anak lagi, dan memiliki perusahaan-perusahaan di kanan kirinya, maka sebetulnya ini pihak-pihak tersebut harus masuk dalam klasifikasi dari pihak berelasi ya. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau dia pihak ketiga ya. Nomor 27 ya. Nomor 27 kita lihat notes nomor 27. Kita lihat notes nomor 27. Oke. Ya. 29. Risiko. Ini ya. Ya. Bentar, ini ada terkait dengan pihak ketiga 28, 20, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ya. Nah, di sini ada utang-utang dalam utang usaha pihak ketiga, utang sewa pembiayaan, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang ya. Jadi dalam pihak ketiga ini adalah pihak-pihak yang memang di luar dari pihak berelasi ya. Dan kalau teman-teman perhatikan hutang dalam mata uang asing di sini ya.
Jadi kalau misalkan dalam hutang-hutang yang di dalam denominasi mata uang asing, maka kita perlu pencatatan dalam nilai ekivalensinya dengan nilai rupiah. Karena pelaporan-laporan keuangan kita adalah dalam bentuk mata uang rupiah, ya. Nah, untuk jangka panjang saya mau coba notes nomor 15B, ya. Notes nomor 15B, kita lihat, ya. Ya, ini utang bank jangka pendek 15A, yang utang bank jangka pendek. Jadi kalau teman-teman mau melihat hutang breakdown itu sebetulnya tidak adanya, hanya ada di notes to financial statement, ya. Di sini akan dijelaskan kalaupun bank, ya, yang nilainya material biasa akan dijelaskan terkait dengan deskripsi dari kontrak utang banknya itu sendiri, ya. Nah, kemudian kita lihat ini deskripsi dari utang bank jangka panjang, ya. Utang bank jangka panjang di sini kita lihat. Nah, teman-teman bisa melihat kalau di sini kita bandingkan. Teman-teman bisa bayangkan kalau dia tidak dibandingkan, ternyata tahun 2018 tidak menerima utang bank jangka panjang di sini. Nah, ini baru muncul semua nih, ada dua bank yang baru muncul, ya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan subjumlahnya sekarang menjadi ekstrim naik di tahun 2019. Kenapa kita bisa bilang ekstrim naik? Karena kita punya pembandingnya tahun 2018. Nah, tadi ini dikurangi dengan jatuh tempo 1 tahun. Nah, tadi ini yang menjadi current maturities dari long term liabilities, ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih teman-teman ini yang menjadi hanya memberikan gambaran saja bahwa sebetulnya di dalam praktisnya uh, klasifikasi current liabilities dan non liabilities, non current liabilities bisa menjadi sangat variasi, bisa menjadi bermacam-macam sekali namanya, ya. Tapi sebagai substansi, sebagai konsepnya adalah sifatnya adalah kewajiban perusahaan atas transaksi saat ini, dan kita memiliki kewajiban di kemudian hari yang sifatnya baik dia short term period ataupun dia sifatnya long term period, ya. Jadi teman-teman chapter 13 dari judul Current Liabilities Provision and Contingency berakhir pada pembahasan presentation and disclosure. Oke, nah sebetulnya dalam praktisnya kalau kita membuka laporan keuangan lain mungkin akan ada variasi nama yang lain, akan ada bentuk-bentuk yang lain lagi, sehingga nanti pengembangan ke depan teman-teman mungkin perlu untuk melihat komparasi beberapa laporan keuangan. Baik, pertemuan 13 saya akhiri di sini, berakhir pada subjudul Presentation and Disclosure yang saya coba direct pada laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, terima kasih.